Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmi Az-Zahra dari LPTK Universitas Jember, NIM 250211910404 dari SMP IT Insan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau minta ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas, Kelsey. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar di pagi yang cerah ini, secerah wajah AA dan Teteh pada pagi ini ya, kita bakar semangat pagi ya. Siap? Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMP IT. Bisa. SMP IT. Bisa. SMP IT. Bisa. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Insya Allah di pertemuan kali ini pada pelajaran IPA, Ibu akan menjelaskan tentang zat aditif ya. Nah, adapun mengapa kita harus belajar zat aditif ini? Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian zat aditif. Yang kedua, kalian dapat membedakan nanti zat aditif alami yang mana, zat aditif buatan yang mana. Terus yang ketiga, kalian bisa menganalisis dampak penggunaan zat aditif secara berlebihan. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi. Ya, oke. Nah, siapa yang suka makan mie instan? Wah, hampir 1000% ya suka makan mie instan, termasuk Ibu juga suka makan mie instan. Kira-kira mie instan atau makanan kemasan yang kita makan itu, kalau kita makannya keseringan, itu bagus nggak buat kesehatan? Nah, coba kenapa bisa nggak bagus? Oke, coba satu orang angkat tangan, siapa yang mau jawab? Ya, di pojok sana, El. Jadi pencernaannya. Oke, betul. Ada pengawet, mengonsumsi kebanyakan pencernaannya susah. Oke, terima kasih El. Tepuk tangan buat El. Nah, selanjutnya kita akan menonton video ini nih. Oke. Halo sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Catat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Tujuan penggunaan zat aditif adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Yuk kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk zat aditif. Oke, sudah nonton video tadi? Sudah.
Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Kelsey? Oke, pengertian zat aditif dan macam-macamnya. Aja jenis-jenis zat aditifnya? Pewarna, apalagi? Penyedap, pemanis, pengawet, pengental, apalagi? Pengemulsi. Oke, pintar ya kalian? Ya, emang aditif itu adalah berbagai jenis bahan nih. Ada untuk menambah rasa manis, untuk memberi rasa gurih, untuk menambah warna agar menarik, untuk mengentalkan, menambah agar aromanya harum, itu yang disebut dengan zat aditif. Nah, pemanis. Siapa yang manis di sini? Semuanya senyum yang manis. Iya, senyumnya yang manis ya, semuanya manis. Oke, zat pemanis ini ada dua ya. Ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Pemanis alami apa? Gula. Oke, betul. Pemanis buatan. Oke, betul ya. Ada pemanis alami dan pemanis buatan. Ya, kira-kira kita lebih bagus mengonsumsi yang alami atau yang buatan? Yang alami ya. Kenapa? Karena ketika kita kebanyakan mengonsumsi pemanis, ya, pemanis, apalagi pemanis buatan nanti itu dapat berdampak negatif untuk kesehatan tubuh. Penyakit yang kelebihan gula apa namanya? Ya, diabetes. Jangan sampai ya terkena diabetes. Next. Zat pewarna. Zat pewarna juga sama, ada yang alami, ada yang buatan ya. Kalau yang alami tadi seperti di tayangan video, nasi kuning. Nasi kuning diwarnain pakai apa? Kunyit. Ada zat penyedap. Siapa yang suka makan micin? Siapa yang suka makan mie instan tadi? Tuh, di dalam mie instan ada penyedap tidak? Ada. Salah satu penyedap yang paling banyak dan paling sering kita temui adalah micin atau dikenal dengan monosodium glutamat (MSG) ya. Tapi ada juga penyedap alami. Contohnya apa? Garam, bawang putih. Kenapa lanjutnya? Zat aroma. Aroma berarti indera yang kita gunakan ketika berkaitan dengan aroma pakai indera apa? Indera? Iya, betul. Hidung, penciuman ya. Indera penciuman. Kira-kira yang kita cium biasanya itu aroma apa? Kalau makanan? Wangi atau harumnya. Nah, dengan ditambahkan zat aditif yang aroma ini, makanan itu akan semakin menghasilkan aroma yang khas. Misal pengawet ya. Apakah makanan yang kita makan itu mengandung pengawet? Bisa jadi ya, karena ada juga makanan yang tidak mengandung pengawet, yaitu makanan-makanan yang langsung berasal dari alam ya. Nah, banyak ya makanan, terutama makanan kemasan itu banyak mengandung pengawet. Pengawet ini fungsinya untuk apa? Ya, betul. Memperpanjang umur makanan agar tidak mudah busuk atau basi. Nah, zat pengental. Nah, zat pengental. Pernah makan agar-agar? Pernah. Agar-agar itu awalnya apa? Bubuk. Oke, bubuk. Setelah bubuk, kita membuat agar-agar gimana caranya? Iya, direbus, tambah air ya, nyalain kompor, tambah air, rebus, aduk sampai mendidih. Dia udah kental belum? Belum. Kentalnya gimana? Iya, didinginkan. Kira-kira kalau agar-agar itu tidak punya zat pengental, bisa kental nggak dia? Nggak bisa. Ya, itu salah satu contohnya ya untuk mengentalkan makanan. Oke, next. Zat terakhir, pengemulsi. Emulsi itu apa sih? Pengemulsi apa? Emulsi itu adalah ketika ada dua zat yang tidak bisa bersatu, musuhan nih, mereka nggak pernah bisa nyatu ya. Ditambahin zat pengemulsi, mereka jadi sahabatan. Nih, artinya gini, minyak sama air nyatu nggak? Nggak bisa kan? Biasanya air sok di bawah gitu, minyaknya di atas gitu, nggak bisa nyatu, nggak bisa mereka larut. Tapi ketika ditambahkan zat pengemulsi, mereka bisa
nyatu, iya gitu. Nah, ini contohnya ada lecitin kedelai dan kuning telur untuk yang alami. Kalau yang buatannya ada polisorbat dan juga ovalet. Nah, coba kalian lihat komposisinya. Kita perhatikan. Perhatikan komposisi pada label makanan ringan di samping. Identifikasi zat aditif apa saja yang terdapat di dalam makanan tersebut. Komposisinya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Gula. Gula itu zat aditif bukan? Ya, masuknya zat aditif jenis apa? Oke, pemanis. Ibu tulis dulu ya. Kan kita mengidentifikasi. Berarti harus kita tulis. Ada gula. Pertama, gula. Gula masuknya? Oke, pemanis. Terus ada apa lagi? Coba. Minyak nabati. Ada apa? Pewarna sintetik. Apa pewarna sintetik yang digunakan di situ? FCF, CL, FCF, CL. Ya, nah ini apa tadi? Pewarna. Pewarna, kita tulis pewarna aja ya di situ. Terus ada lagi? Penguat rasa. Apa penguat rasa yang digunakan? Mononatrium glutamat dan dinatrium 5-ribonukleotida. Nah, itu nama kimianya ya. Kita tulis aja di sini micin gitu. Nah, micin itu apa? Penyedap berarti. Kedelai. Kedelai itu apa? Ya, kacang. Betul, pengemulsi. Betul. Tapi lebih tepatnya di situ namanya apa? Lecitin. Iya, pintar. Lecitin kedelai. Pengemulsi. Pengemulsi. Nah, bisa ya kalau nanti ibu minta kalian untuk mengidentifikasi, bisa kalian baca komposisinya, kalian amati satu-satu, kalian identifikasi atau kalian telaah ini masuknya kemana gitu. Coba kalau padatan keju kira-kira dia itu enggak aditif enggak? Ya bukan gitu. Jadi jangan semuanya kalian anggap aditif ya. Jadi pilih aja yang aditifnya. Seperti apa tadi? Aditif kan ada 7 tuh. Ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, emulsi, aroma, pengental. Oke, bisa ya? Nah, sekarang silahkan berdiri semuanya. Karena otak kalian sudah bekerja, sekarang badan kalian harus bergerak. Oke. Kita akan ice breaking. Letakkan satu benda di depan kalian. Ya, udah satu benda. Akan ice breaking, nama permainannya itu adalah 4S. Siap. Siap itu gini tangannya, siap. Terus simpan. Sikut, sikat. Nah, ketika ibu bilang sikat, kalian harus berebut mengambil benda yang ada di depan kalian. Paham? Paham? Oke. Siap semuanya? Oke. Are you ready? Oke, ready ya. Oke. Siap ya? Fokus. Pasang indera, gunakan 3 indera. Penglihatan, pendengaran, dan peraba. Ya, oke. Games 4S. Siap. Simpan. Sikut. Siap. Siap dulu. Siap ya, siap. Oke, lagi. Siap. Simpan. Sikut. Simpan. Siap. Sikat. Siapa pemenangnya? Oke, konsentrasi berarti sudah. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Kita tertib kembali. Waktunya group time atau kerja kelompok. Kelompok 1. Ada Akram, Fajar, Kila, Naisha, dan Farisa. Kelompok 2. Ervan, Haikal, Elzira, Meida, dan Naraya. Kelompok 3,
Azmi, Azhar, Kelsey, Ranisa, dan Hasna. Kelompok 4, Pandu, Bilal, Tajira, Evril, dan Siska. Kelompok 4 lengkap, oke. Kelompok 5, Sigit, Danis, Gladys, Fiora, dan Alifa. Lengkap? Oke, lengkap. Oke. Setiap kelompok di depan kalian sudah tersedia makanan kemasan. Boleh diangkat? Oke. Kelompok 1 ada apa? Ada sosis dan bon cabe. Kelompok 2 ada apa? Indomilk dan mayonnaise. Kelompok 3 ada apa? Adem sari dan agar-agar. Kelompok 4 ada apa? Blue band dan permen milk kita. Kelompok 5 ada apa? Oke, ada saus dan mie instan. Ini perpaduan yang komplit ya, makan mie pakai saus. Oke. Nah, setiap kelompok tugasnya itu adalah mengidentifikasi zat aditif yang ada pada makanan yang ada di depan kalian. Ya, kalian identifikasi zat aditif yang ada di situ. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya. Boleh Ibu minta tolong Gladys? Ya, tolong bagikan ke masing-masing kelompok. Boleh Ibu minta tolong Haikal? Bagikan ini ke masing-masing kelompok, Haikal. Sudah, thank you Gladys. Sudah semua? Masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerja kelompok dan juga di situ ada daftar berbagai jenis zat aditif yang nanti akan memudahkan kalian untuk mengidentifikasi zat aditif yang kalian pegang ya. Silakan ditentukan siapa yang menjadi notulen atau sekretaris yang mencatat nanti di dalam kelompoknya dan presentatornya nanti yang akan mempresentasikan ke depan ya. Silakan disepakati oleh kelompok kalian. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Itu ada apa? Ada aditifnya. Ya, diskusi ya. Boleh lebih dari satu. Misal bon cabe, ada apa aja di dalam bon cabe? Ya, diganti aja ya dari kedua karena zat yang kalian identifikasi itu ada 2 makanan. Harap kondusif. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil identifikasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisis kita dalam makanan. Nama makanannya adalah sosis. Jadi zat aditifnya adalah garam, fungsinya zat MSG atau monosodium glutamate, itu fungsinya zat penyedap, tapioka, fungsinya zat pengental. Dari kedua makanan di atas, makanan apa zat aditif? Itu keduanya memiliki zat aditif yang sama banyaknya. Dan apakah yang paling banyak dimasukkan zat penyedap? Dampak jika mengonsumsi zat aditif tersebut secara berlebihan adalah berbahaya untuk kesehatan, dapat memicu penyakit seperti kanker, gangguan pencernaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Diskusikan dulu. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Kelsey, boleh. Sok, dipersilakan temannya. Bagaimana cara kalian menganalisis apa deskriptif yang paling banyak dimasuki? Terjawab, Kelsey? Oke. Some part of that aditifnya ada yang nggak ada persentasenya, jadi cuma itu doang. Bukan itu sih sebenarnya, itu kayak jadi zat aditifnya itu ada berapa bukan persen. Tapi kan itu beda. Oke, siap. Thank you, Kelsey. Pertanyaan kritisnya betul ya. Bisa juga melalui angka persen yang ada di tabel gizinya. Tapi kan tidak semua zat aditif seperti yang tadi Kelsey sampaikan ada persentasenya gitu ya. Tapi kilo juga benar gitu karena yang dia bandingkan adalah antara sosis dan bon cabe tadi. Oh, ternyata dari sosis dan bon cabe zat aditif yang terdapat di keduanya sama nih, sama banyak gitu. Nah, itu sih. Tuh. Paham, Kelsey? Ya, oke. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Tugas mandiri. Lain keaktifan kalian di dalam kelompok. Tugas mandiri. Pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini itu juga akan menjadi salah satu evaluasi ibu. Apakah ibu mengajarnya sudah benar atau belum gitu ya. Jadi sekarang kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Nanti yang masih kebingungan boleh ditanyakan ya. Silakan kalian kerjakan lembar kerjanya. Di situ sudah ada label makanan. Ya. Kalian tentukan saja apa zat aditif yang terdapat di label kemasan tersebut. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalian hanya menjelaskan fungsi dari zat aditif pewarna, pemanis, dan juga pengawet. Aman, Kila? Aman. Akram, aman? Naisha, aman? Bilal, aman? Bilal, Pandu? Aman, Evril? Sukrosa itu masuk jenis gula. Ya, gula sukrosa. Label kemasan yang sudah ada pada gambar. Zat aditif apa yang kalian temukan? Gula itu apa? Pemanis. Terus apa lagi? Garam itu apa? Penyedap. Adalah selanjutnya fungsi dari zat pewarna, pemanis, dan pengawet. Pewarna fungsinya untuk apa? Menambah warna biar lebih menarik. Oke, selanjutnya sebelah sini dong. Pemanis. Memberikan rasa manis pada makanan. Terus terakhir pengawet. Oke, memperpanjang umur makanan agar tidak mudah busuk atau basi. Oke, selanjutnya, karena kita adalah sekolah Islam, mari kita perhatikan ayat di depan. Siapa yang mau baca ayatnya dan artinya? Ada yang mau baca ayatnya? Oke, Haikal mau membaca ayatnya. Artinya siapa? Artinya, oke. Sigit baca arti, Haikal baca ayat. Silakan Haikal, semuanya dengarkan kalam Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Artinya. Masya Allah sekali ya. Kita takbir kepada Allah ya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah sekali dari ayat ini. Quran surah Al-Baqarah, surah kedua di dalam Al-Quran, ayat 172. Yang ayatnya tadi dibacakan oleh Haikal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan kepada orang-orang beriman. Kita semua beriman nggak? Iman. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, ini seruan Allah kepada orang-orang beriman, terutama orang-orang muslim yang menyembah Allah. Kita diminta Allah, ditegaskan Allah untuk makan dari rizki yang baik, rizki yang halalan thayyiban, tidak makan makanan yang haram ya. Yang dimakan hanya makanan yang baik, tapi makanan yang baik juga sama. Kalau kata Rasulullah, sabda Rasulullah, tidak baik mengonsumsi sesuatu secara berlebihan. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, zat aditif itu bagus untuk menambah cita rasa, memberi warna dan lain-lain. Tetapi ketika dikonsumsi secara berlebihan, dia menjadi tidak baik. Dia bisa merusak kesehatan, gitu ya. Nah, selain mengonsumsi dari makanan yang baik-baik dan yang halalan thayyiban, cara memperoleh makanannya juga harus baik. Ya, tidak boleh nih, misal ada roti teman, ambil gitu, makan, nggak boleh ya, harus dengan cara yang baik-baik gitu, bukan dengan cara yang haram. Tuh. Oke. Nah, mari berefleksi. Refleksi apa sih? Bercermin diri, menilai kembali nih. Setelah kita mempelajari hari ini, apa yang harus kita refleksikan? Apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui dampak negatif dari zat aditif? Kayak Kelsey dulu, boleh? Bisa mungkin mengurangi makanan yang tidak saji karena di dalamnya terdapat banyak zat aditif. Oke, betul. Mengurangi makanan instan atau siap saji. Thank you, Kelsey. Benar ya. Kita sebisa mungkin mengurangi. Zat aditif itu tidak bisa dihindari ya, karena situ udah melekat dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita belajar, kita sudah tahu, kita aplikasikan nih dalam kehidupan. Tidak banyak makan mie instan. Misal makan mie instan yang tadinya tiap hari dikurangi jadi sekali seminggu. Nah, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Ibu Pak, yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, Kila, boleh Kila. Silahkan disimpulkan. Oke. Pewarna. Iya. Oke. Zat aroma dan Emosi. Oh, udah. Ya, udah disebutin semua? ya udah. Oke, thank you Kila. Tepuk tangan buat Kila dulu. Ya. Ya, benar ya, tadi yang sudah terwakili oleh Kila ya, semuanya. Oke, benar tadi dari yang kita simpulkan hari ini tentang zat aditif, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Pengertiannya kalian sudah paham. Jenis-jenisnya sudah paham. Yang alami buatannya sudah paham belum? Sudah. Terus tadi analisis dampak buruknya jika digunakan berlebihan sudah paham? Sudah. Terus apa terakhir? Sudah menyajikan hasil diskusi dalam presentasi? Sudah. Alhamdulillah. Sudah semuanya hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan antusias dan sangat baik. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke.
Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena kebenaran hanya datangnya dari Allah dan segala yang salah datang dari pribadi Ibu sendiri. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. May Allah bless you. Okay, amin. You are welcome.